Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapami akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam suci atau khodam para wali. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, BFC kembali menghimbau untuk sahabat BFC yang belum subscribe, silahkan subscribe BFC terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Ya, pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa kembali di Bapami Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sering dengannya kita bersolawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan video ini, BFC akan menghimbau kembali kepada sahabat BFC semuanya, jika ada yang ingin berkonsultasi kepada BFC, silahkan DM dan follow IG-nya BFC di Babaan Bapami 18, nanti ada di layar kaca video. Nah, di pada kesempatan kali ini BFC akan membahas ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam suci atau khodam para wali, gitu kan. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah ketika orang ini didampingi khodam yang suci atau khodam para wali, dia akan cenderung lebih rajin beribadah. Padahal sebelumnya dia ibadahnya tuh sering bolong-bolong, jarang-jarang. Tapi ketika dihampiri, didampingi, dia akan cenderung lebih senang beribadah, dalam arti kewajiban-kewajibannya itu akan dikerjakannya. Masalah istilahnya baik ataupun tidak cara mengerjakannya itu urusan orang yang mengerjakan, tapi itu dia akan misalnya hati itu berniat lebih suka untuk udah waktunya mungkin sholat asar, sholat dia segera, ataupun ketika berpuasa dia akan berpuasa, mungkin dulunya nggak pernah Senin Kamis, sekarang dia akan puasa Senin Kamis, lebih cenderung seperti itu ketika istilahnya orang yang didampingi oleh khodam suci. Lalu yang kedua itu adalah dia akan sering bermimpi bertemu ya para wali, bisa itu sosoknya seperti jubah putih bersorban, ataupun berkupiah, ataupun berjubah bersorban hijau, ataupun serba hitam, ataupun mungkin berpakaian adat, berbelangkon gitu kan. Itu banyak isinya sosok-sosoknya, tapi lebih cenderung dia akan bermimpi bertemu orang-orang sosok seperti itu dan mendapatkan nasihat-nasihat yang baik dalam menjalani kehidupan yang akan dia tempuh di depannya gitu. Karena posisinya mereka hadir ke dalam mimpi, sering memberikan nasihat, wajengan agar orang yang didampingi itu lebih bisa dalam arti bertindak positif dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah akan cenderung rajin beribadah, dan yang kedua adalah sering bermimpi bertemu sosok-sosok para wali. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya bagi orang yang didampingi oleh khodam suci atau khodam para wali ialah orangnya cenderung disenangi oleh orang yang ada di sekitar ia tinggal. Nah, jadi ketika orang ini ataupun seseorang yang didampingi oleh khodam suci, maka dia akan cenderung disenangi oleh masyarakat sekitar karena perilakunya yang baik, tingkah sopan santunnya yang oke gitu kan. Ya, dalam arti dia tidak ada sikap yang membuat orang lain tuh benci kepada dia, karena dia memang menjaga tingkah lakunya, perilakunya, sopan santunnya terhadap orang-orang sekitar, mau itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Nah, jadi ciri-ciri yang ketiga ini ataupun ya poin yang saat ini itu adalah orangnya cenderung disenangi oleh masyarakat sekitar karena perilakunya yang baik. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah
ketika orang ini didampingi oleh khodam para wali atau khodam suci, ia akan suka menolong, lalu berwibawa dan berkarismatik yang tinggi. Jadi ketika seseorang didampingi oleh khodam yang suci, khodam para wali, maka dia akan cenderung orangnya ini memiliki sikap atau perilaku suka menolong terhadap orang lain yang lagi kesusahan, lalu memiliki wibawa yang besar walaupun dia masih muda, tapi karena memang kaitan dengan sikap-sikap yang tadi itu, jadi ketika orang melihatnya itu cenderung dia segan, dalam arti karena bukan karena segan karena takut, tapi karena sikap orang ini baik terhadap orang lain sehingga orang tidak mau menyakitinya, sehingga ketika bertutur kata terhadap orang ini maka akan terkesan segan karena pancaran wibawanya yang besar. Lalu orang yang didampingi oleh khodam yang suci atau khodam para wali ini cenderung memiliki karismatik yang besar, yang tinggi, disenangi para orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini selalu berkaitan dengan poin-poin yang pertama, kedua, ketiga tadi. Nah, jadi kita tidak heran ketika orang yang didampingi oleh para wali, karena energi dari khodam tersebut memancar, membantu istilahnya energi yang ada pada diri seseorang tersebut, sehingga orang yang melihatnya itu seperti melihat orang yang memang betul-betul ya berwibawa, orang yang memang betul-betul disegani gitu, karena memang yang mendampingi itu adalah orang-orang yang memang disegani dulunya gitu, sehingga berefek kepada diri yang didampingi gitu. Misalnya BFC nih didampingi oleh khodam para wali gitu, jadi secara tidak langsung energi yang dimiliki mereka itu menyatu kepada BFC, sehingga orang yang di sekitar BFC, orang yang berada di dekat BFC merasa BFC ini orang yang memang ya baik, suka menolong, ya mungkin dalam arti ketika membantu orang itu tanpa pamrih gitu, lebih kesan seperti itu, sehingga orang-orang yang kenal BFC itu segan gitu, dalam arti untuk BFC baik nih, misalnya mau bertindak yang nggak baik sama BFC, orang tuh segan, jadi sehingga perilaku orang-orang sekitar itu terus baik kepada BFC. Jadi seperti itulah secara sederhananya gitu, ketika orang-orang yang memang didampingi oleh khodam yang berasal dari khodam-khodam suci ataupun khodam-khodam para wali. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan, lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.